Perlindo dalam One on One malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tentu hanya di Sindo News TV. Ya, sementara itu pemirsa, jenazah diplomat Indonesia Zetro Leonardo Purba segera dipulangkan ke tanah air usai diautopsi di Peru. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi jenazah Retro diharapkan tiba di tanah air Selasa 9 September setelah menjalani autopsi di Peru. Ini adalah gambar CCTV saat almarhum mendapat serangan seorang diplomat muda yang juga kembali terjadi. Zetro secara tragis meninggal dunia ditembak orang tak dikenal di jalanan Kota Lima. Dan kasus ini masih diselidiki secara intensif oleh kepolisian setempat untuk mengungkap motif di baliknya. Pihak berwenang terus berkoordinasi dengan KBRI 5 guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarga serta memperkuat perlindungan bagi para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Ya, untuk jenazah almarhum Pak Zetro, insya Allah akan kita pulangkan dan akan tiba besok, dan selanjutnya nanti akan ada prosesi di Kementerian Luar Negeri sebelum di pemakaman. Untuk proses penyelidikan masih ditangani oleh pihak kepolisian Peru. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta Jaga Jakarta Senen pagi ini. Pasca dirusak massa saat aksi demo besar-besaran di Jakarta akhir Agustus lalu, halte Transjakarta Senen, pemirsa, kini tampil dengan wajah baru, lebih modern. Halte Senen pun berganti nama jadi halte Jaga Jakarta Senen. Di halte Jaga Jakarta terdapat etalase yang menampilkan sisa-sisa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Stand UMKM juga tidak ketinggalan meramaikan sudut-sudut halte Transjakarta Jaga Jakarta, pemirsa. Dan mudah-mudahan dengan memorable yang ada yang dibuat, memang sengaja diskusi kami dengan Dirut Transjakarta supaya memorable itu mengingatkan bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak akan pernah terulang kembali. Ya, halte Transjakarta Senen menjadi salah satu halte yang mengalami kerusakan terparah saat unjuk rasa besar-besaran di Jakarta akhir Agustus lalu. Pemerintah Provinsi Jakarta mengajak masyarakat memperbaiki halte Senen. Total, pemirsa, ada 22 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan halte Senen, salah satu halte Transjakarta yang rusak akibat aksi anarkistis dalam unjuk rasa besar-besaran lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 relawan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pengemudi ojol, pelajar, hingga pasukan oranye. Demo besar-besaran yang terjadi di wilayah Jakarta menyebabkan tak sedikit fasilitas transportasi umum rusak parah. Fasilitas Transjakarta paling terdampak, di mana total 22 halte mengalami kerusakan parah. Sebanyak 6 halte Transjakarta dibakar selama aksi massa. Ke-6 halte yakni halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda, dan Bundaran Senayan. Sementara itu 16 halte mengalami kerusakan. Halte-halte yang dirusak yakni Bendungan Hilir, Kuitang, Kampung Melayu, Kramat Sentiong, Bidara Cina, Cililitan, Semanggi, dan Petamburan. Lalu halte Widya Chandra, Jatinegara, Kejaksaan Agung, Matraman Baru, Pemuda Pramuka, Masjid Agung, Gelora Bung Karno 1, dan Polda Metro Jaya 1. Pemerintah Jakarta memperkirakan total kerugian kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, mencapai hingga 55 miliar rupiah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga beras ini semakin hari semakin merangkak naik
Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, harga semua jenis beras naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan lalu. Dan pemirsa, selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog malah menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sulitnya mendapatkan beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Dan aturan ini malah jadi kendala pemirsa bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta. Harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Rp20.000 per kilogram. Pemirsa, pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, sekarang meningkat jadi Rp20.000 per kilogram. Harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir 2025. Dan informasi ini juga sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit pemirsa, mari doakan agar Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir 2025. Pasalnya cadangan beras pemerintah saat ini melimpah. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat ini stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton. Jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 2 juta ton. Selain itu, panen tahun ini diproyeksikan mampu menghasilkan 33 hingga 34 juta ton gabah. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga mendongkrak kesejahteraan petani. Amran menyebut capaian ini sebagai hasil dari penyederhanaan regulasi, penambahan sarana produksi, hingga kemudahan pengadaan pupuk yang digagas pemerintah. Nah, produksi sesuai BPS kemarin yang diumumkan itu 31 juta ton sampai Oktober. Tahun lalu 27 juta ton. Jadi ada peningkatan 3 juta ton sampai Oktober. Tahun lalu produksi 1 tahun hanya 30 juta ton. Ini baru Oktober sudah mencapai 31 juta ton. Insya Allah minimal 33 atau 34 juta ton. Amran mengakui peningkatan produksi beras turut berdampak positif pada nilai tukar petani yang menjadi indikator kesejahteraan. Tahun ini nilai tukar petani tercatat naik signifikan hingga 123%. Hal itu menunjukkan adanya perbaikan bagi petani di tengah dinamika harga pangan.